Hey guys, oke, udah lama ya kita nggak ngobrol, hari ini gue pengen update dikit aja kayak what have I been up to, abis ngapain aja 2-3 bulan terakhir, and well, ini upload pertama setelah sekian lama di channel Sleepy Studios. Pernah gak sih ada di posisi dimana lu ngerasa kayak capek, nggak ngapa-ngapain? And gua rasa sih itu yang gua rasain ya selama 2-3 bulan terakhir. Udah istirahat dari scene Valorant. And I think istirahatnya itu penting. Kemarin gua habis streaming, ngobrol sama chat. Ada yang bilang dia mau resign dari company-nya, dan gue tanya kenapa, dia bilang karena merasa udah mulai capek, nggak bisa menikmati hasil sendiri. And di situ gue bilang kayak ya I think that's respectable, karena kalau lu ada di posisi dimana lu grinding, entah itu untuk kerjaan atau let's say di konteks Valorant lu grinding menjadi pro player, lu harus kadang-kadang step back untuk evaluasi apakah ini sesuatu yang emang mau lu lakuin, dan apakah hasil yang lu dapetin itu sesuai sama apa yang lu cari. And tahun ini menurut gue tahun yang gila dari segi karir, dari segi pengalaman, karena bisa dibilang tahun ini itu gue ngerasain yang namanya traveling dan ketemu orang, ketemu sama culture baru dan tempat-tempat baru. Itu tuh paling banyak dibandingin seumur hidup gue combined. Jadi beneran tahun ini is pretty sick, it's pretty crazy dari segi hal-hal baru yang gue temuin. Tapi mungkin gue ngerasa agak burn out kali ya, makanya kemarin Agustus itu gue decide buat step back dari role gue di PaperX, dan gue sempat juga ngumumin gue pengen balik ke scene kompetitif as a player, which sebenarnya ada benernya gue pengen jadi player lagi, karena kalau dipikir-pikir kan gue selalu cerita dari awal Valorant keluar tanggal 2 Juni 2020, gue mulai streaming, gue mulai jadi coach, gue mulai jadi caster, analis, content creator, streamer, and of course ada juga beberapa kali ngerjain hal-hal project sampingan yang masih berhubungan sama Valorant. And sampai terakhir gue join PaperX sebagai Head of Esports Programming, basically ngurusin konten semuanya yang ada di PaperX. Satu-satunya hal yang gue belum coba itu adalah actually main di game yang udah gue kerjain selama 2-3 tahun terakhir. Jadi jiwa gue yang kompetitif dari dulu, gue pertama kali main FPS itu dari umur let's say kayaknya 7 atau 8 tahun, itu masih ada kayak sisa-sisa gitu loh. Jadi gue pikir itu satu hal yang emang pengen gue explore, pengen gue kerjain lagi. And I did. Jadi makanya Agustus gue decide gue step back, step down dari PaperX, gue explore grinding as a player, ngetim, cari player, ngurusin jadwal, scrim lah, turnamen, ini itu. And it was super fun. But I think gue udah cukup have fun seumur hidup gue. Khususnya kalau berhubungan sama FPS dan main game. So 2-3 bulan terakhir yang gue banyak pikirin itu adalah ya yang tadi gue bilang di awal, evaluasi. Ini sesuatu yang emang pengen gue kerjain, atau gue cuman capek, burn out, makanya gue nyari alasan buat kabur dari tanggung jawab dan kerjaan gue. Sampai akhirnya gue decide pengen jadi player. Dan setelah gue coba, yes it's fun, tapi kayaknya jujur gue udah ketinggalan kereta sih. Kalau gue pikir-pikir lagi, kalau gue udah ngerasain lagi nyemplung sebagai player. So
what I'm saying is, I think setelah gue istirahat dari scene Valorant, gue nyoba sebagai player, kayaknya gue udah bisa bilang kalau gue udah nggak bakal mau ngejar atau menjalani path sebagai player lagi. So basically dari tadi gue ngomong banyak-banyak, gue cuma pengen ngomong intinya yaitu gue pensiun. Tapi di sini pensiunnya itu bukan sebagai hal yang sedih atau sebagai hal yang bisa dianggap sebagai goodbye dari Valorant. I think masih banyak hal yang bisa gue explore dan kerjain di bidang Valorant ini. But ya anggap aja seperti 2-3 tahun terakhir, jadi player itu salah satu hal yang gue cobain untuk tahu persis apakah ini sesuatu yang pengen gue tekunin, yang pengen gue dalemin atau enggak. And after I've been through it, gue udah bisa bilang kalau ternyata sekarang udah nggak waktunya. So that's that. Nah, karena mungkin gue putusin nggak mau jadi player lagi itu sekitar sebulan lalu atau 2-3 minggu lalu lah ya, kayak secara pasti kayak oke, gue udah nggak main lagi. Terus 2-3 minggu terakhir, sebulan terakhir itu gue jadinya nggak grinding Valorant, gue nggak main try hard as a player. Gue bisa bilang nganggur sih, kayak beneran nggak ada kerjaan. And I really took life slowly, just living day by day. Bahkan agak lumayan mengacaukan rutinitas, termasuk jadwal tidur contohnya. Karena bisa aja tuh kayak hari ini gue tidur nih malam ini, besok bangun pagi, bagus, wow, morning person, jadwal teratur. Tapi abis itu malamnya si besoknya itu gue nggak tidur sampai besoknya malamnya baru gue tidur lagi supaya bisa bangun pagi lagi. And I think that's not healthy, man. Dan gue sadar itu kayak, oh shit, this is unsustainable. Ini nggak bisa nih gue hidup kayak begini nih. So the past few days, fokus gue itu malah larinya ke ngebenerin rutinitas gue dulu as a person di luar karir ataupun passion yang pengen gue kejar. And I think it's been great. Secara mental juga gue ngerasa lebih sehat beberapa hari belakang ini. Karena waktu gue mutusin untuk nggak jadi player itu tuh lumayan mengganggu mental dari segi kayak apa ya, jadi self doubt, self reflection gue itu malah bikin gue ngerasa, wow, am I full of bullshit? Karena buset nih orang kemarin Agustus bilang gue mau terjun jadi player tahun 2024 VCT, terus nggak nyampe 3 bulan lu udah bilang mau pensiun. Jadi sebenarnya maunya apa sih? Dan gue akuin itu, gue jujur, gue sendiri juga ngerasa kayak what the fuck man, kayak can you just pick something and do that shit? Karena itu gue ngerasa jadi salah satu kelemahan gue selama ini ya, yaitu gue tuh selalu pengen nyobain banyak hal, tapi jarang banget ada sesuatu yang gue tekunin, yang gue kerjain sampai tamat, dalam tanda kutip tamat. Termasuk hal-hal kayak streaming gue pernah nih tahun 2022, tahun lalu, sekitar bulan April Mei, waktu lagi rame-ramenya kayak ada VCT dan gue sering streaming, sering main. Kayak I think at that time kalau gue lanjutin streaming gue udah aman. Terus dari segi videos juga, Sleepy Studios, gue udah hit the 10k subscribers mark, 10.000. Dan video-video gue juga banyak yang reviewnya bagus, banyak yang minta lagi, tapi gue stop. Right, jadi ada trennya nih. Kayak gue selalu ngelakuin sesuatu sampai gue ngerasa, udah ngerasain nih kayak suksesnya sedikit, terus ya udah tinggalin, bosen. Dan mungkin itu juga yang terjadi di Peprex kali ya. Gue ngerasa kayak gue udah menciptakan video-video yang bagus, udah bikin konten yang banyak fans Peprex suka, terus kita punya social media juga udah grow, udah dapat 100.000 subscriber di YouTube, bla bla bla, udah cukup. Jadi
gue kayak nggak pernah all out di satu hal yang gue suka. Dan sialnya gue tuh suka banyak hal, jadi gue selalu lompat, dan jadinya ya walaupun emang ada suksesnya, tapi ya udah segitu aja gitu. Nggak ada yang extraordinary, nggak ada yang luar biasa. Bagus, tapi yang nggak luar biasa. Dan akhirnya self reflection gue beberapa hari ini, ya gue ngerasa that's not healthy dari segi pertumbuhan gue sebagai seseorang, sebagai individu. Gue juga ngerasa itu nggak healthy untuk prospek gue di masa depan secara karir, secara personal. Dan ini yang bikin gue ngerasa, oh, I've wasted a lot of potential dari beberapa tahun terakhir. And yes, of course, regret itu selalu datangnya di akhir. And now what I can do yang bisa gue coba, ya gue coba restart lagi. Dan satu hal yang bikin gue tenang adalah waktu gue mulai perjalanan karir ini di 2020, itu gue memulai tanpa ada pengalaman, tanpa ada perspektif. Tapi sekarang kalau gue mulai lagi, yes, mungkin bisa dibilang kayak mulai dari nol lagi deh. But it's different, karena bedanya yaitu gue udah ngelewatin 3 tahun terakhir, udah banyak pengalaman yang gue dapetin, pelajaran yang gue serap untuk bisa gue aplikasikan di round 2. Ya anggaplah round 2 ya, walaupun ini mungkin udah round 11. But let's just say it's round 2, okay? Jadi ronde kedua ini udah ada bekal yang semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu gue untuk bisa lebih lancar membuka jalan untuk diri sendiri. And ya sambil buka jalan diri sendiri, ya sambil sharing manfaat tersebut ke teman-teman sekalian. So what does that mean? That means gue pengen balik untuk explore gue punya creativity, berbagi kembali sama kalian-kalian selayaknya waktu gue sering upload video di Sleepy Studios, entah itu berupa perspektif, pikiran-pikiran gue seputar hal-hal yang bikin gue tertarik kayak Valorant, esports. I think obviously gue bakal masih berkecimpung di Valorant, belum bisa jauh-jauh kemana-mana. Tapi selain itu gue juga pengen sharing hal-hal yang lebih pribadi, yang lebih private, yang lebih relatable outside of esports. So maybe I'll do vlogs, mungkin gue bakal lebih sering podcast yang lebih in real life, yang lebih personal, entah itu gue sendiri atau ntar gue ngajak orang ngobrol. But yeah, that's what I want to do. And I think dari dulu gue itu selalu lumayan tertarik sama art, sama entertainment in general. Makanya esports tuh sebenarnya menarik karena faktor entertainmentnya sih. Kayak gue suka banget ada di tempat dimana gue bisa ngasih value ke orang sampai mereka ngerasa happy sudah mengkonsumsi atau tahu akan hal-hal yang gue berikan tersebut. Makanya kemarin waktu hari Minggu, hari ini hari Jumat, tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 17 November. Kemarin tanggal 12 November kan habis event Valorant Connect, dimana Indonesia, tapi kebanyakan pasti Jakarta karena eventnya di Jakarta, itu pada ngumpul semuanya untuk ngerayain Valorant dengan teman-teman pro players kita dari PaperX, Boom, RRQ, ada pemain GE, T1. It was super fun, man. Untuk ada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang passionate sama satu hal, itu menurut gue pengalaman yang sangat berharga. Dan I'm happy for you guys yang kemarin berhasil dapat tempat atau datang ke Valorant Connect, apalagi buat yang para ngefans
sama teman-teman pemain pro kita, dapetin sign, dapetin foto, dapat momen-momen bareng sama mereka. I'm very happy for you guys, dan thank you juga yang udah ngajakin gua ngobrol, ngajakin gua foto. That was fun. But ya intinya yang paling bikin gua tertarik sama hal-hal kayak gitu itu ya itu the passion and the love for something that we appreciate together. Jadi dari itu gue makin terdorong untuk bisa ada di posisi untuk bisa memberikan hal-hal yang bisa diapresiasi orang dan bisa gue apresiasi juga. So that's where I'm going. I think in general ya directionnya sih kayak gitu. Entah gue kerja sama orang atau gue ngerjain semua itu sendiri, itu bakal tergantung path yang bakal dikasih ke gue dan yang gue cari. But intinya I'll be continuing whatever I've done before, but hopefully better, dengan pengalaman yang udah gue dapetin, pelajaran yang udah gue pelajarin. So expect vlogs, videos, streams, and podcasts, and shit posting on Instagram or sebenarnya gue pengen aktif di Twitter juga lagi sih, karena I don't know man, selama gue bermain sosial media ini kayaknya Twitter paling seru untuk membahas hal-hal yang bisa kita explore. So yeah, there's that. Yeah, I think that's pretty much it. That was nice. Akhirnya gue bisa sharing pikiran dan perasaan dan pengalaman gue yang udah gue pikirin, gue evaluasi selama 2-3 bulan terakhir. And yeah, that was good. I hope that's clear enough. Kalau ada yang mau sharing, ngobrol, atau nanya, silakan bisa di komen atau bisa langsung DM gue aja di Instagram atau Discord atau Twitter. And I'll see you guys around. That was fun. Bye. See you guys.